Halo Sobat Ngomin, jangan bingung nyariin aku. Ini aku ada di pojok kanan bawah. Lebih kecil dari biasanya. Alright, kenapa penampakannya seperti ini? Karena hari ini, malam ini adalah konten spesial. Kita akan bahas tentang taktik, di mana Inter punya kesempatan untuk menaklukkan City, untuk mengalahkan City. Oke, kita akan mungkin 90% dari konten ini adalah kita bahas taktik. Sebelum kita bahas taktik, aku mau bahas dikit saja tentang Guardiola. Guardiola sudah memainkan Cywar, tapi Cywar ala Guardiola itu beda dengan Cywarnya Mourinho, dengan yang lain. Cywar Guardiola itu kayak halus tapi menusuk. Dia bilang gini, selama skor masih 0-0, Inter akan merasa bahwa mereka memimpin. Gila. Silahkan artikan apa maksudnya. Dia bilang gini, aku sudah menonton banyak sekali pertandingan Inter dan mereka banyak melakukan hal-hal yang menarik, terutama dalam pertandingan lawan Barcelona. Nah, dia bilang gini juga, salah satu hal yang menarik yang sering terjadi dalam pertandingan Inter adalah Barrella's run atau pergerakan Barella. Karena aku sering bilang kan, Barella ini adalah tipe gelandang yang unik karena dia memiliki kombinasi yang tidak biasa antara teknik tinggi sekaligus fisikalitas yang luar biasa. Karena biasanya kayak Kessie kan, pemain yang mengandalkan fisik biasanya bukan punya teknik tinggi. Misalnya kalau pemain yang punya teknik tinggi seperti Neymar, bukan main fisik dia, sedangkan Barella fisik kuat, stamina luar biasa, tapi teknik salah satu yang tertinggi di Inter. Mungkin pemain yang punya teknik lebih tinggi dari Barella cuma Korea aja, tapi kita tahu kekurangan Korea itu banyak banget. Anyway, aku nggak akan bahas terlalu banyak. Dia bilang gini, kami tahu pada saat skor masih 0-0, orang Italia akan berpikir bahwa mereka sedang menang. Sedangkan kami sebaliknya. Wih, maksudnya dia punya mentalitas lebih juara lah. Oke, langsung aja kita akan bahas soal taktik. Jeng jeng, aku sudah siapkan ini. Kita akan bahas dari segi taktik. Sebelum lanjut, ini pesan dari salah satu ngominer di kota Singaraja. Kalau ada dari kawan-kawan yang berada di kota Singaraja, ini ada tempat nonton bareng final UCL, namanya Fresh Salad Cafe. Ini kebetulan dia sendiri yang punya, Interisti sejati. Tempatnya di barat McDonald's di Jalan Udayana ya. Tahu lah kalau orang Singaraja pasti tahu Jalan Udayana. Tinggal dari McDonald's ke barat aja, lihat di kiri jalan udah Fresh Salad Cafe. Itu katanya tadi, Bang, ini dikeroyok sama City ini, yang Interisti yang nonton nanti cuma 2 orang. Kalau ada di antara kawan-kawan yang Interisti, lokasi di Singaraja, ramaikan bro, ramaikan. Stop. Sebelum lanjut, ini pengumuman dulu. Kita ada giveaway. Caranya gampang banget. Kalian meluncur ke channel Ngomla, subscribe channel Ngomla, kemudian berikan komen di video channel Ngomla, yang manapun itu oke. Teknis pengundiannya itu simple banget, terdiri dari 2 tahap. Pertama, dari sekian video ini aku nanti akan undi video mana yang akan menjadi undian tahap 2. Misalnya kalau yang terpilih adalah video ini, kemudian nanti aku akan undi di antara komentar-komentar yang ada di video ini. Salah satunya akan mendapatkan hadiah pemenang. Apa hadiahnya? Kawan-kawan bisa pilih sendiri. Tinggal datang ke toko online Ngomin, itu namanya ciptaloka.com/plusngomin. Nanti aku kasih linknya. Pilih hadiahnya sendiri, yang manapun boleh, yang murah, yang mahal, terserah. Yang mana yang disukai, pilih sendiri. Nanti ongkirnya aku yang nanggung selama masih di wilayah Indonesia. Ya, simple banget kan? Silahkan lanjut. Tipsnya adalah kalau kawan-kawan ingin kesempatan menang lebih besar, komentar saja di semua video Ngomla. Jadi video manapun yang nanti terpilih, kawan-kawan tetap punya chance. Ciao guys, silahkan lanjut menonton. Nah, kalau beberapa konten terakhir aku bilang aku belum bisa menentukan Dzeko atau Lukaku yang start, tapi akhirnya aku pilih
sok-sok jadi coach ini kan. Aku pilih Lukaku yang start. Karena aku merasa apa yang dikatakan Vieri itu masuk akal dan resiko seperti saat pertandingan City lawan Madrid di mana pertandingan itu sudah kekunci di babak pertama itu agak terlalu menakutkan untuk kita tempuh gitu loh. Maka yang ada di pikiranku adalah Inter bagaimana caranya mesti bisa mencuri gol cepat. Itu satu. Nah, kalau kita bisa mencetak gol cepat, peluang kita itu bagus. Oke, kita lihat dari komponen ya, susunan pemain. Kalau dari Inter, rasanya tidak ada masalah dengan susunan yang lain ya. Dum-Dum di kanan, Darmian center back, Acerbi, Bastoni. Kemudian di tengah trio Habibi. Menurutku hampir pasti trio Habibi karena Mkhitaryan baru habis cedera. Agak riskan kita mengutak-atik trio yang sudah terbukti dan teruji sudah bersama-sama dari musim lalu kan. Demi pemain yang baru saja sembuh dari cedera. Kemudian di kiri Di Marco, Toro, dan Lukaku. Nah, ini pemain City, terus terang aku tidak terlalu mengikuti City. Ini adalah line up yang aku ambil dari pertandingan mereka lawan Real Madrid. 3-2-4-1, Walker, Ruben Dias, Akanji. Cuma harus dicatat, kemarin aku baca berita bahwa Walker masih diragukan apakah dia bisa bermain karena masih cedera. Cuma perkembangan terbarunya aku belum tahu. Kemudian di depan mereka pakai double pivot, Stones dan Rodri. Kemudian di sayap kanan ada Silva, duo gelandang KDB dan Gundogan yang mengerikan. Kemudian Grealish, pemain yang sangat-sangat stylish, tidak terlalu banyak mencetak gol, tidak terlalu banyak bikin assist, tapi ini salah satu pemain paling berbahaya di kubu ini, di kubu Manchester City. Kemudian tentu saja Haaland, nggak usah diomongin Haaland ini. Oke, kita bahas pertama dari yang aku tertarik dari segi pertahanan. Inter dan City sama-sama menggunakan 3 back ya. Bastoni, Acerbi, dan Darmian di Inter. Kemudian Walker, Ruben Dias, dan Akanji. Atau mungkin Ake yang bermain, tergantung kita lihat mana saja. Perbedaan paling mendasar adalah di fase bertahan, Inter akan bertahan dengan Di Marco turun, Dum-Dum juga turun. Dan ini agak merapat ke tengah. Kita punya 5 back sejajar. Formasi 5 back sejajar ini adalah formasi yang sangat kuat untuk menghadapi serangan dari sayap. Kemudian satu gelandang bertahan yang almost free roll, jadi dia bisa ke sana kemari. Ini adalah benteng pertama, bukan benteng pertama sih ya. Benteng terakhir sebelum sampai ke garis pertahanan. Ini kalau Inter saat bertahan ya. Sedangkan City ini agak unik karena biasanya tim yang melakukan pertahanan 3 back ketika mereka bertahan mereka akan menggunakan 5 back. Tapi City yang terjadi adalah begini. Walker keluar menjadi full back, Stones turun menjadi center back sehingga di sini ada duet Stones dan Ruben Dias dan Rodri menjadi gelandang bertahan. Ini adalah skenario yang umum, tapi tentu saja kondisi di lapangan itu sangat dinamis. Misalnya begini, jika Toro mendapat bola di sini, anggaplah ini kan sudah kocar-kacir, bukan kocar-kacir ya. Misalnya begini, Lukaku ada di sini kan, ini Inter lagi nyerang nih misalnya. Jika terjadi seperti ini, kan tidak mungkin Stones yang sedang sangat berdekatan dengan Toro itu dia malah turun untuk memaksakan supaya punya posisi 4 back. Kan nggak mungkin. Nah, dalam situasi ini yang terjadi adalah Stones akan melakukan pressing terhadap Toro dan Ruben Dias menjaga di area sekitar ini untuk berjaga-jaga seandainya Stones bisa dilewati. Karena ini ya susah ditembus karena di sini bisa dilewati, di sini ada Walker, di sini masih ada Rodri yang siap menutup celah yang ada di sekitar area ini. Oke, itu yang aku bilang bahwa situasi di lapangan itu sangat dinamis. Jadi belum tentu mereka akan selalu bertahan dengan 4 back, bisa tetap 3 tapi kemudian pressing di second line di lini kedua sebelum bola itu mendekati area kotak penalti City. Kita semua sama-sama tahu ya. Sekarang aku akan campur ininya. Serangan mereka kurang lebih akan seperti ini ya. Haaland di sini, kemudian Gundogan di sini, kemudian Grealish di sini. Ketika City menyerang,
ada persamaannya dan ada perbedaannya juga dengan serangan Inter. Pertama, mereka punya Kevin De Bruyne yang walaupun dia berposisi sebagai gelandang, ini antara gelandang serang dan gelandang tengah. Tapi keunikan seorang KDB adalah dia bisa maju dan sekonyong-konyong berposisi sebagai second striker dengan Haaland yang agak lebih melebar ke arah sini. Sehingga kalau kalian melihat banyak highlight gol-gol City itu, kalian akan melihat banyak situasi di mana Kevin De Bruyne ini sebagai seorang gelandang, tapi dia bisa ada di sini dan ada gol lawan apa ya? Dia tiba-tiba berakselerasi, kemudian Silva memberikan bola terobosan, kemudian dari sini dia memberikan umpan tarik ke arah Haaland dan boom, Haaland ngegol. Itu salah satu skenario tentang pergerakan Kevin De Bruyne ya. Nah, ketika Silva ini juga lumayan gila. Silva adalah pemain yang punya daya jelajah cukup tinggi, punya teknik yang sangat tinggi, punya dribble yang lumayan. Dribble Silva tidak sebagus Riyad Mahrez misalnya. Kecepatan Silva juga tidak secepat Phil Foden. Tapi secara overall Silva ini susah dibilang. Entah kenapa. Aku lebih ngeri lihat Silva daripada lihat Phil Foden. Itu Silva ini adalah pemain yang bisa memanfaatkan lebar lapangan dengan mengirim crossing dari sini, dan kalau City mengirim crossing kita tahu Haaland ini sangat kuat di udara, tinggi badan dia sangat oke. Atau jika Silva memberikan umpan terobosan, Haaland ini adalah pemain yang punya kecepatan luar biasa, dan ini cukup unik untuk pemain yang punya postur besar tapi kecepatannya itu bagus. Kita sebenarnya punya Lukaku juga, tapi kalau aku lihat kecepatan Lukaku di saat ini dibandingkan dengan ketika Inter dapat Scudetto itu sudah agak berkurang. Kalau lawan Haaland diadu, aku pegang Haaland masih untuk soal kecepatan saja ya. Nah itu Silva. Sedangkan Grealish ini adalah tipe pemain yang punya dribble yang menawan. Ini mirip seperti Ribery kalau dulu kan. Ribery kan juga main kebetulan di sayap kiri juga. Ketika dia mendapat bola, dia bisa melakukan penetrasi, dia bisa melakukan dribble, dia bisa bekerja sama dengan Gundogan. Kemudian bayangkan ketika Grealish membawa bola, Gundogan ada di sini mengancam, Haaland ada di sini membuka ruang, KDB ada di sini. Ini adalah sebuah situasi yang sangat memusingkan, terus terang saja. Nah, Gundogan selain dia punya kemampuan untuk mengatur serangan, dia juga punya shooting jarak jauh yang sangat bagus. Ini terlihat jelas saat City melawan MU. Dua-duanya gol volley dan dua-duanya dari kotak penalti. Dan itu agak mungkin kebetulan atau gimana, volley pertama itu adalah tendangan geledek ke arah ini, pojok kiri gawang. Gol volley kedua itu adalah tendangan tidak terlalu keras, sangat akurat menuju sisi kanan gawang. Seolah-olah dia mau bilang dia bisa melakukan apapun. Kenapa situasi ini menjadi situasi yang pelik? Kalau kawan-kawan ingat bagaimana aku selalu menyoroti bagaimana Rudiger itu sombong sekali ketika dia bilang, wah ternyata Haaland bisa aku hentikan. Yang terjadi adalah Real Madrid menghentikan Haaland dengan dua orang. Ketika bola, aku ambil bola aja. Ketika bola ada di sekitar sini, maka pemain Madrid itu minimal dua akan mengawasi pergerakan Haaland. Ini sebelum Haaland mendapat bola. Dua pemain itu akan berkonsentrasi pada Haaland. Sehingga ada ruang bagi pemain lain. Dan kalau ini terjadi dalam pertandingan City lawan Inter, yang terjadi adalah bisa jadi Kevin De Bruyne melakukan shooting jarak jauh. Kevin De Bruyne ini nggak main-main bro shooting jarak jauhnya. Atau Gundogan yang melakukan shooting jarak jauh. Misalnya posisi seperti ini. Haaland di sini oke, boom. Haaland nggak bisa berkutik, dipepet oleh dua pemain kan. Tapi dari sini KDB bisa menembakkan bola ke arah sini, bisa dikasih Gundogan menembakkan bola ke arah sini, karena ada istilahnya storm the box ya.
suatu sistem pertahanan di mana pemain itu akan beramai-ramai mengisi kotak penalti. Tujuannya adalah kalau ada crossing ini akan gampang diantisipasi karena kita menang jumlah. Kalau dia berusaha melakukan penetrasi melalui jalur darat, ini juga gampang dilakukan karena kita menang jumlah lagi-lagi. Tapi kelemahannya adalah karena pemain kita pada ngumpul di kotak penalti, akan ada kekosongan di second line ini. Nah, dari sini bisa dilakukan shooting jarak jauh. Itu dilemanya. Belum lagi Rodri ini adalah, kalau saat ini harus diakui, Rodri ini gelandang bertahan yang bisa melakukan playmaking yang saat ini ya lebih baik daripada Brozovic. Dia punya visi yang lebih bagus, umpan-umpan yang lebih terukur. Dia juga punya stamina. Kalau stamina sih kayaknya Brozovic masih bisa diadu. Sedangkan Stones bagusnya adalah ketika Rodri misalnya melakukan overlap, biasanya jarang Rodri overlap sampai ke sini seperti yang kadang-kadang dilakukan Brozovic ya. Ketika misalnya Rodri maju sampai di sini, Stones itu selalu bersiap sedia untuk mengawasi lini ini. Sehingga jika Inter dapat merebut bola, paling tidak Inter tidak ada jalan tol bebas hambatan lewat tengah. Nah, itu salah satu kelebihan dari formasi 2 double pivot seperti ini. Nah, kalau kita kembalikan seperti ini, seperti yang aku bilang deh, bagaimana Inter bisa mendapat celah atau kesempatan untuk menembus pertahanan City? Aku sudah berpikir satu-satunya yang punya kemungkinan paling besar itu adalah counter attack cepat. Counter attack cepat ini yang membuat aku kenapa lebih cenderung memainkan Lukaku dibandingkan Dzeko di awal. Dengan ini kita lihat pada saat pertandingan lawan Milan, lawan Benfica. Intinya adalah Lukaku digantung sini ketika kita yang pegang bola ya. Kemudian bola itu bisa dialirkan dari lini pertahanan, bahkan dari Onana, langsung ke arah Lukaku. Yang dilakukan oleh Lukaku adalah, ini kan kemudian pasti sudah di ini kan, di boom, gitu kan, karena yang perlu dilakukan oleh Lukaku adalah satu, kalau bolanya misalnya, ini kan lagi dijaga, misalnya bola itu jatuh di area sekitar sini, anggaplah posisi awalnya di sini ya. Jika bola dialirkan secara cepat dari sini ke arah sini, maka yang dia lakukan adalah tentu saja adu sprint. Adu sprint kalau Lukaku lawan Akanji atau Lukaku lawan Ruben Dias, kalau adu sprint saja ada kesempatan untuk Lukaku memenangkan itu. Tapi kalau misalnya bola itu bukan bola wilayah atau bukan bola terobosan, maka yang perlu dilakukan Lukaku adalah memainkan kesaktian dia, yaitu hold up play. Hold up play itu adalah bola dari sini, ini kan ada KDB, Gundogan, kemudian Stones, Rodri. Pada ketika bola itu membypass lapisan tengah ini ke Lukaku, ini kan langsung merebut Lukaku, Stones turun, Rodri atau bagaimana. Yang dilakukan Lukaku adalah dia menahan bola, ini di belakangnya kan, dia menahan bola, tidak berusaha penetrasi ke depan, tapi menahan bola sekitar 1 detik saja sangat berharga. Apa? Menunggu transisi Inter dari bertahan ke menyerang. Karena gini, prinsipnya ketika satu tim bertahan itu, maka yang mereka lakukan adalah mendekati pemain lawan, melakukan pressing. Tapi ketika sebuah tim itu menyerang, maka yang dilakukan ya sebaliknya, menjauhi pemain lawan. Maka itulah ada yang namanya transisi. Ketika kita bertahan, sebelumnya kita memepet pemain lawan, ketika menyerang, maka kita sesegera mungkin melepaskan diri dari pemain lawan. Nah, itulah yang dilakukan ketika misalnya Hakan sebelumnya sedang memepet De Bruyne kan, tahu-tahu dapat bola dikasih ke Lukaku, Hakan kan akan secepat mungkin melepaskan diri. Begitu juga Brozo, atau mungkin Brozo akan menjaga kedalaman ini, kemudian Barella. Terutama Barella ini kan pemain Inter yang bisa maju mundur dengan 100 watt atau kekuatan prima sepanjang pertandingan. Nah,
Lukaku akan menahan bola 1 atau bila bagus bisa menahan bola 2 detik, menunggu Toro, apakah mungkin Toro akan mendekati Lukaku kemudian melakukan one two, atau Toro membuka ruang ke arah sini, kemudian mau tidak mau Stones akan mengikuti Toro karena ini kan mode man marking. Karena kalau Walker yang mengambil Toro, maka di sini akan ada kosong di area sayap ini bisa dieksploitasi oleh Di Marco. Lagi-lagi kenapa hold up play itu sangat penting, karena dengan menahan bola di sini ini akan ada waktu bagi Di Marco untuk mengeksploitasi ruang ini. Nah, itulah kenapa hold up play itu sangat penting. Jika kita bisa melakukan ini dengan cepat, melakukan one two dengan Toro, atau bahkan misalnya one two sampai di sini, kemudian bola dikembalikan kepada Hakan, kemudian Hakan melakukan shooting jarak jauh, ada kesempatan karena kita tahu Hakan punya shooting jarak jauh yang sangat bagus. Barella juga punya shooting jarak jauh yang bagus, tapi ya menurutku nggak sebagus Hakan. Kenapa Guardiola bilang bahwa Inter banyak melakukan hal yang menarik? Iya, salah satunya Barella memang. Barella ini adalah pemain yang aslinya dia gelandang tengah, tapi dia bisa bergerak menyisir sayap atau bisa bergerak layaknya pergerakan yang dilakukan oleh Kevin De Bruyne, yaitu seolah-olah menjadi second striker atau semacam gelandang serang yang melakukan overlap sampai ke daerah penalti lawan. Menurutku pola serangan semacam ini berpotensi, bukan pasti ya, tapi berpotensi mengejutkan pertahanan Manchester City, terutama biasanya ketika pertandingan baru dimulai, belum panas, tapi kita ke Inter langsung memberikan kejutan, boom, langsung ngegas di awal. Ini kebetulan dilakukan juga ketika Inter lawan Bayern Munchen di final. Nah, saat itu kalau nggak salah di menit-menit awal Milito menjebol gawang Munchen kan. Kalau ini bisa diulang, ini akan menjadi sebuah keuntungan kan, dimanapun bagaimanapun kalau kita bisa mencetak gol lebih awal itu adalah keuntungan tersendiri. Mau dibilang wah kalau mereka kebobolan duluan mereka akan semakin menggila nyerangnya, ya tetap aja kenyataannya kita lebih unggul. Mereka menggila menyerang, tetap saja berarti semakin kita beresiko kebobolan, semakin juga kita punya peluang untuk melakukan counter attack. Nah, semua model permainan itu ada peluang, ada resikonya, ada kesempatan, ada bahayanya. Entah siapa yang berhasil, ya itu harus dilakukan di atas lapangan. Makanya aku selalu bilang di atas kertas boleh mereka memang menang lawan Inter, tapi ya, sepak bola dilakukan di atas lapangan, bukan di atas kertas. Gila guys! Wah! Panjang sekali ini, aku akan melakukan editing yang sangat minimal. Jangan lupa nanti aku akan mulai on air sekitar jam 2. Ada ngominer yang terbang ke Istanbul. Nanti kami akan berusaha melakukan Zoom, melakukan semacam live report langsung dari stadion. Alright, sampai jumpa besok dini hari jam 2. Oke, ciao guys, terima kasih sudah nonton. Forza Inter per sempre. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Label winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan